Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah judul yang berkaitan dengan sebuah penelitian, yaitu sampel dan populasi dalam penelitian. Oh ya, tahukah Anda, hampir seluruh penelitian hanya dilakukan terhadap sampel, bukan kepada seluruh populasi. Namun, hasil penelitian atas sampel diberlakukan untuk seluruh populasi. Oh ya, tahu nggak apa sih populasi dan sampel itu? Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil secara representatif yang bersangkutan atau bagian kecil yang diamati. Berikut saya paparkan alasan penggunaan sampel, yaitu seperti ukuran populasi, masalah waktu, percobaan yang sifatnya merusak, masalah ekonomis, masalah ketelitian, dan masalah biaya. Berikut merupakan alasan mengapa sampel itu digunakan. Kemudian, langkah-langkah dalam pengambilan sampel, yaitu ada 5 langkah. Yang pertama, tentukan target populasi. Jadi kita harus menentukan target populasi yang akan kita teliti. Kemudian mendaftar seluruh elemen unit populasi. Selanjutnya yaitu menentukan sumber informasi. Jadi kita harus menentukan akan kita dapatkan sumber informasi itu dari mana saja. Kemudian menentukan jumlah anggota sampel. Dan yang terakhir menentukan teknik sampling. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis dan teknik dalam pengambilan sampel, yaitu terdapat 2 jenis. Yang pertama, probability dan non-probability. Di dalam probability kita akan menemukan 4 poin, yaitu simple random sampling, kemudian proportionate stratified random sampling, selanjutnya disproportionate stratified random sampling, dan cluster sampling. Sementara di non-probability kita juga akan menemukan 4 poin, yaitu sampling sistematis, sampling kuota, sampling accidental, dan sampling purpose. Simple random sampling yaitu populasi atau homogen yang relatif homogen. Samplingnya itu diambil secara random yang akan bersifat representatif. Kemudian yang kedua ada proportionate stratified random sampling, yaitu maksud dari jenis ini adalah dia sebanding. Misalkan saya ambil contoh, di dalam suatu populasi atau daerah itu ada 100 orang. Kita ambil contohnya yaitu jenis-jenis olahraga. Misalkan di dalam 100 orang ini ada 20 orang yang menyukai olahraga bersepeda, ada 20 orang yang menyukai olahraga renang, ada 20 orang yang menyukai olahraga bulu tangkis, ada 20 orang yang menyukai olahraga sepak bola, dan ada 20 orang yang menyukai olahraga panjat tebing. Dan di sini dapat kita lihat semuanya itu rata atau sebanding ya, yaitu 20 orang dari sebuah populasi atau daerah. Kemudian yang ketiga adalah disproportionate stratified random sampling, yaitu digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Yang keempat ada cluster sampling atau area sampling. Jadi di dalam membuat sampel kita harus menentukan daerah atau misalkan kota mana yang akan kita jadikan sampel. Saya ambil contoh yaitu kota Medan misalkan. Setelah kita menentukan kotanya atau daerahnya, kita harus menentukan misalkan kecamatan. Maksud dia harus lebih mengerucut daerah Medan di mananya. Kemudian setelah menentukan tempat, kita akan menentukan lembaga. Lembaga apa yang akan kita jadikan sampel? Saya ambil contoh lembaga sekolah.
Setelah menentukan lembaganya, kita harus menentukan objek dari penelitian kita, yaitu dari segi peserta didik atau siswa ataupun guru. Kemudian ada sampling kuota, yaitu penentuan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota terpenuhi. Kemudian ada sampling aksidental, yaitu penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Secara kebetulan bertemu dengan peneliti digunakan sebagai sampel, bila cocok sebagai sumber yang akan kita teliti. Kemudian ada sampling purposive, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dan yang terakhir ada sampling jenuh, yaitu penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, misalkan kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua sampel anggota populasi dijadikan sampel. Kemudian kita akan membahas bagaimana sih cara menentukan ukuran sampel. Dia ada beberapa cara, yaitu ukuran sampel. Jadi ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Kemudian sampel berkategori, misalnya pria, wanita, maka jumlah sampel setiap kategori minimal 30 orang. Selanjutnya ada sampai berdasarkan jenis penelitian. Bila menggunakan analisis multivariate, yaitu maka sampel jumlah variabel kali 10. Dan yang terakhir ada sampel eksperimen sederhana. Dengan kelompok eksperimen dari kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai 20. Kemudian yaitu menentukan ukuran sampel dengan rumus Lovin. Contohnya N sama dengan N besar per 1 ditambah buka kurung N dikali E kuadrat tutup kurung. Kita jabarkan, N itu adalah ukuran sampel, N kecil ya, kemudian N besar adalah populasi, E kuadrat adalah presentasi kesalahan pengambilan sampel yang diinginkan. Sampel merupakan representasi karakteristik dari populasi, sehingga hasil penelitian dapat kita generalisasi kepada populasi.